Jadi aneh justru dan penuh dengan tanda tanya politik bila beredar goodie bag yang dibagi-bagikan ke pengungsi dan mereka yang kena bencana banjir terutama, yang ada tulisannya sumbangan atau bantuan dari Wapres Gibran. Kan itu konyol soal itu. Itu sumbangan dari pajak rakyat melalui negara untuk mereka yang kena musibah. Itu bukan sumbangan dari Wapres yang namanya Gibran, apalagi itu. Jadi terlihat bahwa ada upaya untuk mengulangi ya, model yang sangat konyol itu, yaitu pamer goodie bag. Itu kan orang kena musibah ya udah, dia nggak perlu dari siapapun, apalagi kalau itu diembel-embeli oleh nama Wapres Gibran. Nggak ada yang namanya bantuan wakil presiden, tidak ada yang namanya keputusan wakil presiden, tidak ada yang namanya peraturan wakil presiden, tidak ada yang namanya lapor Mas Wapres. Yang ada adalah peraturan pemerintah, ya, peraturan presiden, ada keputusan presiden. Makanya one day JK sempat mengeluh, katanya kalau saya bisa bikin peraturan wakil presiden sudah banyak masalah yang bisa diselesaikan, tapi nggak bisa karena dia cuma dalam tanda kutip wakil presiden, kecuali dia menjadi presiden ketika presiden berhalangan tetap. Nah itu baru dia kemudian punya kebebasan untuk menjual namanya sebagai orang nomor satu, sebagaimana dilakukan oleh Jokowi selama bertahun-tahun, sehingga dia memiliki keuntungan elektoral karena selalu membagi-bagikan Samson bansos maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar pemirsa sekalian? Saya doakan semoga sehat selalu dan salam akal sehat. Pemirsa, kemarin sempat viral dengan adanya tas bansos bertuliskan bantuan Wapres Gibran. Memangnya itu uang pribadi atau uang negara? Jika itu uang negara, maka sangat tidak layak dikasih embel-embel tulisan bantuan Wapres Gibran. Dan terkait dengan hal ini, seorang pakar hukum tata negara, Bung Refli Harun, dan seorang pengamat politik, Bung Rocky Gerung, mengeluarkan statementnya. Mari kita simak bersama videonya dan harap tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Untuk rakyat yang mengalami musibah itu. Jadi sudah selesai sebetulnya aturan birokrasinya tuh. Jadi aneh justru dan penuh dengan tanda tanya politik bila beredar goodie bag yang dibagi-bagikan ke pengungsi dan mereka yang kena bencana banjir terutama, yang ada tulisannya sumbangan atau bantuan dari Wapres Gibran. Kan itu konyol soal itu. Itu sumbangan dari pajak rakyat melalui negara untuk mereka yang kena musibah. Itu bukan sumbangan dari Wapres yang namanya Gibran, apalagi itu. Jadi terlihat bahwa ada upaya untuk mengulangi ya, model yang sangat konyol itu, yaitu pamer goodie bag. Itu kan orang kena musibah ya udah, dia nggak perlu dari siapapun, apalagi kalau itu diembel-embeli oleh nama Wapres Gibran. Nah saya bayangkan misalnya penduduk atau rakyat mulai merasa bahwa ini tidak jujur, seolah-olah ingin memberitahu bahwa Gibran hadir di situ. Tugas Gibran bukan di situ. Tugas Gibran adalah memantau pembangunan, memantau pelaksanaan desain dari plan kabinet. Kan itu tugas wakil presiden, bukan membagi-bagikan. Itu tugas ketua RT. Lebih baik sebetulnya disebut itu sebagai ya bantuan negara, dan nggak perlu ada simbol-simbol di situ, kasih aja kan. Atau pertanggung jawabannya tidak memerlukan akuntansi yang rumit-rumit kan. Kan tinggal dikeluarin lalu dicatat di Seknak misalnya, itu ada keluar, atau dicatat di daerah sebagai bantuan dari gubernur atau Pemda. Kan itu lebih human, itu lebih humane gitu, daripada ditaruh di situ. Lama-lama nanti akan ada wajah Wapres di situ kan. Jadi seolah-olah itu adalah belas kasihan dari Wapres, dan kita tahu bahwa ini adalah pencitraan politik. Dan bagian-bagian ini yang kita mulai lihat, cawe-cawe dimulai lagi oleh sang anak mengikuti tradisi atau kelakuan bapaknya. Netizen pasti akan membahas ini sebagai gejala dua matahari. Yaitu ada matahari yang bersinar di luar negeri, ada matahari yang mencari sinar atau berupaya untuk bersinar di dalam negeri. Pak Prabowo beredar di luar negeri untuk mencari bantuan dunia supaya Indonesia selamat dari jebakan hutang, supaya Indonesia kebagian rezeki dari investor energi, supaya Indonesia dapat semacam ya sebut aja insentif kalau harus membeli pangan dan energi, karena ada
kebutuhan dalam negeri atas dasar humanitas. Kan itu intinya tuh. Sementara sang wapres itu beredar dari hari ke hari, bagi-bagi susu, bagi-bagi buku tulis, bagi-bagi bansos segala macam itu hanya untuk memamerkan dirinya kan. Jadi presiden memamerkan Indonesia melalui diplomasi, sementara wapres itu memamerkan dirinya. Kan konyol itu kan. Jadi kita lihat bagaimana kualitas dari Pak Wapres ini tuh, atau dari tim yang membackup dia tuh. Nah, terlihat bahwa tim ini memang dimaksudkan supaya kemanapun Wapres ada harus ada kamera, itu intinya tuh. Nah, kalau kita tanya misalnya apa kira-kira reaksi Pak Prabowo melihat goodie bag yang dipakai nama sumbangan dari Wapres Gibran, ya tentu Prabowo nggak akan tanding itu dengan sumbangan dari Presiden. Prabowo nggak penting lagi, karena bagi Prabowo fokus pada masalah-masalah perumahan rakyat, kesehatan, pendidikan, makan siang, kesejahteraan buruh, itu yang jadi fondasi dari sang presiden hari-hari ini kan. Mungkin Gibran berharap bahwa dia yang akan membagi-bagikan gaji guru itu tuh, tetapi itu juga jadi palsu karena saudara wakil presiden berupaya untuk mencari panggung hal yang tidak dibuatkan untuk dia. Apalagi hari-hari ini di Jakarta misalnya itu, ya Jokowi udah selesai, ngapain anaknya masih cawe-cawe, kira-kira begitu pandangan anak Aba atau anak Gunung atau anak Boplo atau anak Matraman, anak segala macam anak di Jakarta itu akan lihat sebagai upaya saudara Gibran itu untuk memamerkan dirinya sendiri atau mengupload ke media sosial bahwa dia lagi bagi-bagi bansos segala macam. Itu bukan fungsi dari seorang wakil presiden. Jadi Prabowo mungkin melihat gejala ini dan ya mungkin Prabowo akan lihat goodie bag yang ada tulisan apa tadi itu, sumbangan bantuan dari wakil presiden Gibran. Nah itu mungkin Prabowo akan berkomentar ya biasa aja lah kira-kira, tapi dalam hati mungkin beliau katakan ya gue tahu maksudnya, kira-kira begitu kalau kita membayangkan isi hati Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi ada etika sebetulnya, wah justru dalam keadaan banjir itu tangan kanan tidak boleh tahu kegiatan tangan kiri, demikian sebelumnya. Nah ini dua-dua tangan ditaruh di situ, bahkan ditaruh nama pemilik tangan itu yaitu Gibran. Tapi susahnya Gibran tidak paham bagaimana bernegara yang benar. Penasihat-penasihatnya hanya pandai berpolitik tapi tidak bisa bernegara atau tidak pandai bernegara. Jadi sahabat era sekalian, ini cara-cara yang dilakukan oleh Jokowi. Tetapi Jokowi primus inter pares di Solo, di Jakarta, kemudian juga di Republik ini, sehingga dia bisa dalam tanda kutip mencuri status tersebut untuk menaikkan elektabilitasnya dengan cara membagi-bagikan bansos. Lah ini putranya meniru Jokowi ke dalam kedudukan sebagai orang nomor 2 yang tidak bisa bekerja atau melakukan menjual diri secara independen atau independently ya. Nggak ada yang namanya bantuan wakil presiden, tidak ada yang namanya keputusan wakil presiden, tidak ada yang namanya peraturan wakil presiden, tidak ada yang namanya lapor mas wapres. Yang ada adalah peraturan pemerintah ya, peraturan presiden, ada keputusan presiden. Makanya one day JK sempat mengeluh katanya, kalau saya bisa bikin peraturan wakil presiden sudah banyak masalah yang bisa diselesaikan, tapi nggak bisa. Karena dia cuma dalam tanda kutip wakil presiden, kecuali dia menjadi presiden ketika presiden berhalangan tetap. Nah itu baru dia kemudian punya kebebasan untuk menjual namanya sebagai orang nomor 1, sebagaimana dilakukan oleh Jokowi selama bertahun-tahun, sehingga dia memiliki keuntungan elektoral karena selalu membagi-bagikan Samson bansos maksudnya. Ya, kalau orang yang paham bernegara itu beda, ya kan? Kalau orang yang paham bernegara itu, dia bisa menempatkan dirinya. Semua orang mau menjual diri, tapi dia paham bagaimana cara menempatkan diri. Trending di X, bantuan Wapres Gibran disorot karena plek ketiplek Banpres Jokowi. Prabowo diam aja. Tanda tanya. Gitu. Dia pakai gambar istana lagi coba. Cuma bedanya kalau dulu simbolnya merah putih, merah ya kan. Sekarang simbol merah itu nggak mau digunakan lagi karena simbol merah itu simbol PDIP. Oke, suara.com, Wakil Presiden Wapres RI Gibran Raka Buming Raka lagi-lagi menjadi sorotan publik. Hal itu setelah beredar foto kantong biru bertuliskan bantuan Wapres Gibran di media sosial. Disebut-sebut jika kantong berlogo Istana Wakil Presiden itu pun berisi sembako ya. Pantauan suara.com pada Jumat, bantuan Wapres Gibran pun menjadi trending topik di platform X Indonesia hingga pukul 13.20 WIB. Bahkan ada sebanyak 12.900.000 postingan netizen guna merespons soal bantuan Wapres Gibran tersebut. Kebanyakan netizen menyoroti dana yang dipergunakan oleh Gibran untuk memberikan bantuan tersebut. Ya nggak boleh, dana pribadi pun nggak boleh. Bahkan muncul spekulasi yang menuduh Gibran mencontek gaya politik ayahnya, Joko Widodo, yang diketahui kerap membagi-bagi sembako selama menjabat sebagai Presiden ke-7 RI. Bantuan Wapres Gibran ini pakai uang pribadi Gibran kah? Atau pakai APBN uang rakyat? Kalau pakai APBN berarti memang persis Mulyono dulu, bansos untuk rakyat yang sumbernya dari uang rakyat, tapi diklaim bansos Jokowi. Seolah-olah itu berasal dari kedermawanan Mulyono. Tulis akun @its disertai unggahan foto kantong kantor biru berlogo bantuan Wapres Gibran. Jadi sahabat sekalian, perlu digarisbawahi sampai sini ya.
kalaupun Gibran menggunakan uang pribadinya, nggak boleh juga. Ya, dia mengatakan bantuan Wapres Gibran. Kalau dia menggunakan uang pribadinya, cukup dia mengatakan bantuan Gibran. Kalau menggunakan uang pribadinya, tidak boleh menggunakan institusi Wapres, walaupun dia tetap Wapres, ya kan? Jadi saudara sekalian, di dalam 24 jam Wapres, dia bisa bertindak sebagai manusia biasa, tapi tetap Wapres. Misal, ya kan? Kalau dia membayar zakat, itu nggak Wapres, tetap saja dia Gibran, ya kan? Jadi siapa yang membayar zakat? Hamba Allah yang namanya Gibran. Kalau dia sholat, tetap saja dia Gibran, bukan Wapres, ya. Kalau dia berbuat dosa, nah bisa dua-duanya. Secara vertikal dia hamba Allah yang namanya Gibran, tapi secara horizontal dia Wapres yang harus bertanggung jawab. Misalnya dia korup dan lain sebagainya. Jadi kita harus paham, menempatkan diri ya saudara sekalian.